warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi tergabung dalam pembelajaran dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama saya, Eti Kurniati. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini adalah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek. Kompetensi dasar 3.5 yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Memahami pengertian dan ciri-ciri teks cerita pendek. Yang kedua, yaitu mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pastinya tidak lepas dari sastra. Nah, terdapat 3 jenis karya sastra berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Puisi, 2. Prosa, 3. Drama. Nah, pada kali ini kita akan fokus pada satu bentuk karya sastra, yaitu prosa. Lebih spesifiknya lagi, kita akan membahas tentang teks cerita pendek. Jadi, teks cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa. Yuk kita mulai membahasnya. Cerita pendek atau akronimnya cerpen merupakan suatu prosa naratif fiktif, artinya berbentuk cerita dan idenya merupakan imajinasi penulis. Teks cerpen lebih singkat dari bentuk prosa lainnya seperti novel. Secara umum, sebuah cerpen hanya berfokus pada tokoh utama atau peristiwa tertentu saja. Pengertian ini sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menurut KBBI 5, cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Nah, dari penjelasan tersebut, kita sudah memahami bahwa cerita pendek merupakan sebuah tulisan berbentuk cerita yang merupakan imajinasi penulis yang mengisahkan tentang seorang tokoh pada situasi tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas cerpen melalui ciri-ciri khususnya, yaitu ciri pertama, berbentuk tulisan singkat dan padat. Ciri kedua, berisi kurang dari 10.000 kata. Ciri ketiga, habis dibaca sekali duduk. Artinya, dalam satu kesempatan pembacaan, cerpen dapat diselesaikan tidak seperti membaca novel yang butuh waktu berjam-jam atau berhari-hari. Nah, ciri keempat, ide ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, baik dari pengalaman penulis maupun dari kehidupan orang lain yang disertai imajinasi penulis. Ciri kelima, penggambaran tokohnya sederhana
singkat dan tidak mendalam. Ciri keenam, tidak menuliskan seluruh kehidupan pelakunya, karena mengangkat masalah tunggal saja yang mengisahkan hal berarti bagi tokohnya. Nah, ciri ketujuh, tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai adanya penyelesaian. Ciri kedelapan, menceritakan suatu kejadian dan tidak menimbulkan perubahan nasib tokohnya. Ciri kesembilan, cerpen akan meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Nah, ciri yang terakhir atau yang ke-10 yaitu menggunakan alur tunggal, umumnya beralur maju. Selanjutnya, unsur pembangun cerita pendek. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerita pendek itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerpen yang berasal dari luar cerita. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Kita akan membahas satu persatu mengenai unsur pembangun cerpen, mulai dari unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan yang mendasari sebuah cerita. Ketika kalian ingin menentukan tema, kalian harus tahu ide pokok di dalam cerita itu apa. Yang harus kalian pahami bahwa tema itu berbeda dengan judul. Misalnya, ada cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, tetapi temanya itu bukan robohnya surau kami, melainkan apa yang dibahas dalam cerita tersebut. Idenya tentang apa? Nah, temanya tentang religius. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh yang merupakan pelaku dalam cerita. Misalnya, tokohnya dalam cerita itu ada siapa? Seperti ada aku, Ani, Alif, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan merupakan watak atau sifat tokoh dalam cerita. Jadi berkaitan sifat tokohnya seperti apa? Misalnya penyabar, pemberani, penakut, atau pemalas, rajin, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang keempat yaitu latar atau setting. Nah, ini merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam cerita. Contoh latar tempat, misalnya di dalam cerita menceritakan tempatnya di sekolah, rumah, di jalan, dan sebagainya. Contoh latar waktu, misalnya waktunya di dalam cerita di pagi hari, sore hari, malam hari, dan sebagainya. Contoh latar suasana, misalnya suasananya seperti apa, apakah menyenangkan, menyedihkan, atau membahagiakan. Nah, itulah yang termasuk latar. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima yaitu alur atau biasa disebut dengan plot. Nah, merupakan jalannya sebuah cerita atau rangkaian sebuah peristiwa. Ada alur yang namanya alur maju, yaitu jalannya cerita atau kronologis sesuai dengan urutan peristiwa. Nah, misalnya dari pagi, siang, sampai malam. Ada juga yang namanya alur mundur atau flashback. Nah, yaitu biasanya menceritakan tentang masa lalu atau masa yang sudah berlalu atau terjadi. Nah, ada juga yang namanya alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dengan alur mundur. Nah, selanjutnya unsur intrinsik yang keenam yaitu amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Maksudnya, pesan apa yang diambil atau dipetik dari cerpen tersebut? Ya, misalnya
jangan bermalas-malasan mengerjakan tugas sekolahnya. Jadi diharapkan di sini amanatnya agar tidak bermalas-malasan mengerjakan tugas sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu unsur intrinsik bagian sudut pandang. Nah, ini merupakan cara penulis atau cara pengarang memposisikan diri di dalam cerita. Apakah si pengarang atau penulis masuk dalam cerita atau tidak? Nah, ada sudut pandang yang pertama dan ketiga. Kalau sudut pandang pertama, pengarang atau penulis masuk dalam cerita. Biasanya ditandai dengan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, kami. Sedangkan sudut pandang ketiga, yaitu pengarang atau penulis berada di luar cerita. Biasanya ditandai dengan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, ia, nama tokoh, dan juga mereka. Nah, jadi itu semua termasuk unsur intrinsik yang membangun cerpen. Selanjutnya kita akan membahas unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen yaitu unsur pertama, latar belakang masyarakat. Maksudnya adalah faktor penulisan didasarkan dari faktor lingkungan penulis atau kondisi masyarakat pada saat pengarang atau penulis dalam menulis cerita, misalnya kondisi sosial, ekonomi, dan lain-lain. Unsur ekstrinsik yang kedua yaitu latar belakang penulis. Biasanya berkaitan dengan kehidupan penulis atau keadaan psikologis penulis. Jadi cerpen tidak terlepas dari cerita asli, pengalaman penulis itu sendiri, bagaimana peristiwa-peristiwa yang pernah dialami si penulis tersebut. Tetapi penulis tersebut tetap menambahkan peristiwa dengan imajinasinya sendiri. Unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan, misalnya nilai agama, sosial, politik, budaya, dan nilai estetika. Jadi, ketiga itu merupakan unsur ekstrinsik yang membangun cerpen. Selanjutnya, silahkan mengerjakan latihan mandiri dengan cara 1. Bacalah teks cerita pendek yang terdapat dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 9, halaman 53 sampai dengan 60 yang berjudul Pohon Keramat. Kedua, identifikasilah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang membangun cerita pendek tersebut dengan cara sebagaimana yang telah dijelaskan. Selamat mengerjakan, semangat belajar, kalian pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.